Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Peter Yesen Goimau, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Sains. Saya sebagai dosen tetap pada program studi Agroteknologi Fakultas Kesehatan, Sains dan Teknologi Universitas Karya Dharma Kupang sejak tahun 2018. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yakni di bidang pengajaran atau pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian. Tujuan membuat video ini sebagai wujud pernyataan diri dosen dalam wujud kinerja tridharma perguruan tinggi, khususnya mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap, yakni mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan. Selain dari mata kuliah ini, saya pun diberi tanggung jawab untuk mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya simulasi data dan pemodelan, mekanisasi pertanian, mekanisasi dan perawatan pertanian, survei tanah dan evaluasi, ilmu hama tanaman, ilmu penyakit tanaman, dan pengelolaannya. Adapun CPL dari mata kuliah ini agar lulusan kita mampu mengaplikasi teori agroteknologi untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan. CPL ini tercantum dalam RPS yang telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan gugus pendali mutu internal di program studi kita. Deskripsi mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan dibagi menjadi dua SKS teori dan 1 SKS praktiknya, dan diberikan pada semester genap. Dan mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep tanah, pembentukan tanah, mineral tanah, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, sifat geologi tanah, pengapuran, kesuburan tanah dan nutrisi tanaman, pupuk dan pemupukan, konservasi tanah dan air, taksonomi dan klasifikasi tanah, pengelolaan tanah, survei dan evaluasi lahan, pengaruh pencemaran terhadap tanah dan lingkungan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa kita mampu menjelaskan mengenai konsep tanah, faktor-faktor pembentuk tanah dan mineral tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sifat fisika tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah, serta perannya dalam berbagai transformasi senyawa dalam tanah dan kesuburan tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kesuburan tanah dan hara tanaman, pupuk dan pemupukan, serta kaitannya dalam peningkatan kesuburan tanah. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konservasi tanah dan air, taksonomi dan klasifikasi tanah, pengelolaan tanah, survei dan evaluasi lahan, pengaruh pencemaran terhadap tanah dan lingkungan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan penggunaan pupuk untuk berbagai jenis tanaman pertanian. Selanjutnya, 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yakni dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu memberikan materi sesuai dengan RPS, kemudian penyampaiannya itu secara menarik dan dapat dipresentasikan secara interaktif dan dilakukan dengan tatap muka bersama para mahasiswa. Ini dilakukan selama 14 kali tatap muka. Sedangkan interaction yaitu melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Lalu kemudian ada diskusi, ada tanya jawab, ada kolaborasi dan refleksi secara bersama. Sedangkan assessment itu merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun asesmen normatif ini itu
dinilai dari kehadirannya 10%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan dalam diskusi itu 10%, ditambah dengan ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 30%. Nah, indikator yang disebutkan di atas itu disampaikan pada awal pertemuan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif dalam penilaian ini. Sedangkan referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah referensi dari para pakar agroteknologi, referensi ahli yang bereputasi, dan berbagai jurnal ilmiah yang memiliki kebaruan. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengikuti ilmu pengetahuan masa kini. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan video pembelajaran di kelas. Karena itu selamat mengikuti. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar? Sehat. Terima kasih. Baik teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan ke-12 dalam pelajaran kita. Sebelum kita memulai, izinkan kita untuk berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di hari ini, saya akan mengisi daftar hadir untuk teman-teman ya. Oke, kita mengisi daftar hadir dulu. Figur hadir Pak. Vivi Hadir Pak. Dinda hadir Pak. Oke, terima kasih. Lengkap ya? Oke, terima kasih. Baik, pada pertemuan ke-12 kali ini, kelanjutan dari mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan. Yang ini kita akan masuk pada materi proses pemasangan tanah, pihak tanah, pemapuran, kebutuhan kapur dan aplikasinya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari materi ke-11 yang sudah kita lewati pada minggu kemarin. Masih ingat ya? Oke, terima kasih. Untuk proses pembelajarannya, untuk pencapaian pembelajaran dari mata kuliah ini, khususnya untuk bagian pertemuan ke-12 ini adalah setelah kita belajar, teman-teman mampu untuk menjelaskan tentang proses pemasangan tanah. Yang berikut juga mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tanah itu masam. Yang berikut juga memberikan analisis hubungan antara pihak tanah dan unsur hara yang tersedia dalam tanah. Kemudian adalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip tentang bagaimana pengapuran yang baik. Karena kondisi pihak tanah tidak membutuhkan pengapuran. Kemudian bagaimana menghitung kebutuhan kapur dalam satu area yang kita gunakan sebagai kawasan pertanian. Kemudian juga kita bisa menentukan ini aplikasi dari penggunaan kapur yang tepat. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertiannya. Jadi kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pemasangan tanah. Pemasangan tanah adalah proses naiknya atau tingginya konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan tanah sehingga tanah itu pH-nya menurun. Bisa paham ya? Ya. Jadi pemasangan tanah itu adalah proses meningginya konsentrasi ion hidrogen yang kemudian menyebabkan tanah itu dilihat bahwa tidak terjadi sesuatu, tapi pada akhirnya kita melihat pada kondisi lahan itu tanahnya seperti apa. Karena itu semakin banyak ion hidrogen, maka pH itu semakin rendah. pH semakin rendah itu juga mengakibatkan tanah itu semakin masam. Mari kita lihat lagi penyebab tanah masam. Itu yang pertama adalah bagaimana curah hujan yang tinggi. Nah, kita di daerah tropis
khususnya itu seluruhnya itu menyebabkan bahwa pencucian tanah itu luar biasa, sehingga menyebabkan bahwa ion-ion basah seperti Ca, magnesium, kemudian nitrogen tercuci keluar dari perakaran tanaman. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pelapukan mineral. Pelapukan mineral adalah mineral primer yang mengalami pelapukan sehingga unsur hara basah itu hilang. Unsur hara basah itu yang memiliki pH tinggi. Kemudian adalah penggunaan pupuk nitrogen, amonium yang mengalami nutrifikasi, artinya diserap masuk dalam ion-ion yang lain. Jadi kemudian mengakibatkan tanah itu masak. Kemudian penyerapan kation oleh tanaman. Contohnya seperti ini. Tanaman ini menggunakan atau memanfaatkan magnesium misalnya. Nah itu untuk kemudian diserap dari dalam tanah. Kemudian ini sudah ada di bagian dari tanaman itu, misalnya akar, batang, atau kemudian daun. Yang demikian bahwa itu setelah digunakan oleh tanaman sehingga terjadi kekosongan untuk ion-ion dari dalam tanah, khususnya yang menyebabkan tanah itu masak. Yang berikut, hubungan pH tanah terhadap ketersediaan hara. Nah ini yang penting adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa pH tanah itu merupakan pengendali utama dari ketersediaan unsur hara dalam tanah. Jadi unsur hara yang penting itu adalah seperti kita lihat bahwa nitrogen, fosfor, kalium, dan seterusnya. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita lihat pada satu tanah yang sangat masam itu pH-nya di bawah 5. Ya. Kita lihat bahwa pH di bawah pH 5 itu aluminiumnya itu pasti larut tinggi, kemudian Fe-nya atau feronnya itu atau besi itu juga tinggi, kemudian mangan larut larutannya itu tinggi dalam tanah, kemudian fosfor juga demikian. Karena itu kita lihat pada tanaman yang tumbuh. Yang pertama itu akarnya pendek, tanamannya juga pendek, dan seterusnya. Pertumbuhan lambat, daunnya juga tidak sempurna, tidak hijau seperti yang pada umumnya. Nah itu tanda bahwa pH itu di bawah 5. Kemudian yang kedua, ini pH standar itu adalah pH 6 sampai 7. Kondisi optimum untuk tanaman itu terlihat bahwa tanaman itu hijau, sumber bagus, itu pH-nya itu 6 sampai 7. Kemudian karena pH 6 sampai 7 dalam tanahnya itu unsur hara tersedia itu nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, magnesium. Kemudian kalau pH-nya tinggi di atas 7,5 itu kandungan besinya tidak tersedia, Zn itu rendah. Kemudian kita ada mangan rendah sehingga tanaman mengalami klorosis. Klorosis itu seperti ini, dia hijau sekali tapi tidak menghasilkan buah. Dia hanya subur sekali, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin batangnya juga keras atau umbinya tidak ada. Ini yang kita lihat bahwa hubungan ketersediaan pH tanah terhadap unsur hara yang tersedia dalam tanah. Ya, kita lanjutkan. Mengapa pH itu penting bagi pertumbuhan tanaman? Karena ini pH tanah itu menentukan kesuburan tanah. Yang kedua, pH tanah itu menentukan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang katanya tadi nitrogen, kalium, fosfor. Kemudian pH tanah juga menentukan aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme itulah yang bisa melakukan unsur hara dalam tanah. Ya. Jadi kemudian akar tanaman bisa mengambil unsur hara itu dibutuhkan aktivitas mikroorganisme di sana untuk menentukan pelapukan dan seterusnya. Kemudian membantu pertumbuhan akar. Ya. Akar ini ada serabut yang sangat halus, mungkin sekian kali dari rambut kita. Itu apa? Bisa menolong untuk kemudian pertumbuhan tanaman itu akan bagus. Kemudian membantu untuk efisiensi dari tubuh itu sendiri. pH tanah menentukan efisiensi penggunaan tanah itu
pH merupakan indikator utama menentukan sifat kimia dari tanah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, mari kita lihat pada gambar ini. Jadi tanaman yang sehat berbanding dengan tanaman yang tanahnya masam. Yang sebelah kiri itu tanaman yang sehat. Dari akarnya, daunnya hijau, batangnya besar, itu. Sedangkan tanah yang masam itu seperti di sebelah itu. Ditandai itu adalah konsentrasi hidrogennya tinggi. Kemudian aluminium tersedia tinggi sekali. Kemudian kandungan besi juga tinggi. Ya, fosfor sudah tersedia di sana. Menyebabkan tanaman itu warna kuning, layu, batangnya kecil, akarnya pendek. Jadi kita bisa melihat dari kondisi fisik dari tanaman itu sendiri. Jadi untuk memahami bagaimana tanah itu kurang unsur hara dapat dilihat dari bagian luarnya saja. Jadi kita luar biasa kan? Ya, kita orang pertanian luar biasa. Melihat tanaman itu dari kondisi ini kita sudah tahu kandungan dalam tanah itu kurang unsur haranya atau kelebihan unsur hara. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita lihat klasifikasi dari pH tanah. Kalau pH tanah di bawah 4,5 itu sangat masam. Ya. Sedangkan 4,5 sampai dengan 5,5 itu masam. Ya. Tadi kita bicara tentang kemasaman tanah. Berarti rata-rata yang 4,5 sampai dengan 5,5. Kemudian 5,6 sampai 6,5 itu agak masam. Yang standarnya yang ini 6,6 sampai 7,5 itu yang netral. Kemudian alkalis atau agak alkalis itu 7,6 sampai 8 ke atas, jadi dia 8,5. Jadi hubungan dengan ketersediaan unsur hara bisa dilihat dari tabel yang ada di sana. Teman, kita lanjut pada bagian yang ketiga dari materi kita, itu tentang pengapuran. Jadi untuk mengatasi tanah yang masam perlu dilakukan intervensi. Intervensi itu namanya pengapuran. Tujuannya adalah menaikkan pH tanah. Tadi pH-nya yang 4,5 atau di bawah. Dengan adanya pengapuran ini kita bisa menambah atau menaikkan pH tanah, kemudian menambah Ca, menambah magnesium, atau meningkatkan aktivitas mikroba, kemudian meningkatkan efisiensi dari pupuk, kemudian memperbaiki struktur tanah. Jadi tujuan dari pengapuran itu adalah itu. Jadi kita bisa menambah atau menaikkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga kemudian tanaman itu bisa seperti yang diharapkan, yaitu subur. Ya. Yang berikut, jenis-jenis kapur yang digunakan dalam bidang pertanian. Jenisnya itu ada kalsit, ada dolomit, ada kapur tohor, ada kapur padam. Ya, dengan rumusnya seperti itu, dan kita lihat kecepatan reaksinya. Misalnya kapur kalsit itu kecepatan reaksinya lambat, tapi yang kapur padam itu reaksinya cepat. Reaksi cepat itu dengan maksud bahwa dia menyesuaikan, menyediakan unsur hara yang tersedia dalam tanah untuk mengatasi kemasaman tanah. Yang berikut, ini metode penentuan kebutuhan kapur. Itu berdasarkan pH tanah tadi di bawah 4,5 di sini. Itu kalau semakin rendah pH di bawah 4,5 misalnya, itu kebutuhan kapurnya semakin tinggi. Kalau pH-nya 5,0 itu rata-rata ya 2 sampai 4 ton per hektar. Sedangkan kalau pH-nya di atas 5 itu hanya 1 sampai 2 ton. Jadi semakin rendah pH, semakin tinggi kebutuhan kapurnya. Semakin tinggi pH-nya, kebutuhan kapurnya sedikit. Jadi paham ya? Paham. Ya, kita lanjutkan dengan cara mengaplikasikan penggunaan kapur ya. Oke, jadi yang pertama adalah waktu aplikasi penggunaan kapur itu idealnya adalah 2 sampai 4 minggu sebelum kita tanam. Artinya kita ketika mempersiapkan lahan, kita diikuti dengan penggunaan kapur ini 2 sampai 4 minggu. Kemudian caranya dengan menyebarnya.
merata di permukaan tanah. Mungkin teman-teman ketika mendengar tentang pembuatan kapur ini seperti masih baru ya. Ya, tapi ini tujuannya adalah supaya itu menyediakan pemasaman tanah itu. Kemudian yang berikut adalah pemorotan tanah. Pemorotan tanah itu kapur diaduk hingga kedalaman tertentu 15 sampai 20 cm. Kemudian pada tanaman tahunan itu seperti mangga, ada juga tanaman kelapa, ya, itu kapur diberikan di sekitar kayu tanaman. Ya. Kemudian jangan dicampur dengan pupuk urea. Kalau kapur saja dulu. Sedangkan pupuk yang lain itu nanti kemudian. Ya. Karena ketika dicampur dengan kapur, pupuk itu yang terjadi adalah fungsi dari kapur ini akan semakin menurun untuk mengurangi pemasangan. Kemudian yang berikut faktor yang mempengaruhi efektivitas dari pengapuran itu sendiri. Yang pertama adalah ukuran partikel kapur. Ya. Semakin besar partikelnya, semakin lama larutnya. Ya. Kemudian dosis yang tadi, kalau lahan 1 hektar kita lihat pH-nya berapa yang dengan digunakan. Kemudian jenis tanahnya seperti apa. Lalu kemudian curah hujan. Ya. Kita tidak bisa melakukan pengapuran ketika curah hujannya tinggi. Nanti kenapa? Nanti akan dibawa larut, ya, akan terlarut di aliran permukaan. Lalu kemudian tujuan pemasangan itu tidak akan terjadi. Lalu yang kemudian adalah bahan organiknya, kemudian cara aplikasinya, kemudian jenis kapur dan kapasitas penyangga tanah. Jadi kita harus bisa melihat, memperhatikan cara mengaplikasi, jadi kita pengaruhnya apa terhadap kapur yang kita berikan kepada tanah yang menjadi lahan pertanian. Ya, mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari pengapuran. Ya, kelebihannya yang pasti meningkatkan pH ya, meningkatkan tanah. Ya, kemudian mengurangi aluminium, kemudian menambah karbon dan magnesium, kemudian meningkatkan efisiensi dari pupuk itu sendiri. Jadi kapur itu penting. Ya. Kalau kekurangannya adalah relatif tinggi, kemudian permanen. Kemudian dosis berlebihan, menurunkan ketersediaan dari seng dan feron. Ya, feron itu besi. Kemudian kekurangannya adalah perlu analisis tanah ya. Jadi sebelum mengaplikasi kita harus mengetahui tanah itu pH-nya berapa. Oke? Ya, dirinya. Baik, kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Izin Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya, apa saja penyebab dalam pemasangan tanah? Oke, ya, pertanyaan yang bagus, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, beri kesempatan. Mungkin ada yang mau memberikan jawaban, silakan. Oke, iya. Jadi penyebab pemasangan tanah adalah salah satunya curah hujan tinggi. Oh, curah hujan ya. Ya. Oke, yang berikut. Oh ya, yang kedua. Yang kedua itu adalah pelapukan mineral. Oh, pelapukan mineral. Oke, siapa berikut lagi? Oke. Yang ketiga penggunaan pupuk nitrogen. Masih satu lagi ya? Oke, ada 4 kan? Ya. Oke, silakan. Yang keempat penyerapan kadar oleh tanaman. Oke, terima kasih. Ini jawaban yang benar ya. Jadi ada 4 manfaat. Jadi harus ingat supaya ketika nanti dalam aplikasinya bisa kemudian digunakan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Oh,
yang jawab. Beri tepuk tangan. Ada apa pihak yang penting? Andika kan? Oke, silakan. Terima kasih. Yang pertama karena kesuburan tanah. Oh, untuk kesuburan tanah. Ya. Yang berikut karena ketersediaan usaha. Oke, 2 ya. Oke, ada yang mau tambah lagi? Oke. Baik, yang berikut itu adalah salah satunya itu aktivitas mikroorganisme dan yang berikut pertumbuhan akar. Oh, untuk membantu pertumbuhan mikroorganisme dan pertumbuhan akar ya. Ya. Oke, ada yang masih mau tambah lagi? Oke, silakan. Yang terakhir itu efisiensi pupuk. Oh ya, untuk efisiensi pupuk ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi diskusi kita sudah cukup menarik ya. Jadi teman-teman harus bisa mengingat kembali apa yang kemudian telah disampaikan dalam perkuliahan ini, sehingga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan itu dalam kegiatan teman-teman ketika ada di lapangan, dalam mengurus pertanian sendiri, atau bersama dengan kelompok tani, atau ketika nanti Anda semua dalam bidang pemerintahan yang membantu di sana. Oke, ini materi sangat penting. Ya, baik teman-teman, untuk menambah referensi dari teman-teman, ada sumber-sumber pustaka yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi Bapak ambil dari pakar agroteknologi, bahkan para peneliti tentang pertanian, khususnya menyangkut dengan pemupukan, kesuburan tanah dan lain-lain. Karena itu bisa dipelajari ya. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, kekompakan, sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang. Ya.